إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إخواني في الدين azza Allah wa iyyakum, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita yang berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam muamalah dalam bisnis kontemporer. Tentunya bersama kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid bin Abdullah Al-Muslih hafizahullah ta'ala, usulun fi muamalat al-mali al-mu'asirah. Pada pertemuan yang terdahulu telah kita masuki penjelasan yang berkaitan dengan kaidah yang ketiga atau pokok yang ketiga, yaitu terlarangnya riba dalam jual beli. Maksudnya bahwa riba adalah perkara yang diharamkan dan tidak boleh suatu akad jual beli terdapat di dalamnya bentuk dari bentuk riba tersebut. Maka bisnis kontemporer apapun, ya, bentuk transaksi jual beli apapun yang terjadi zaman sekarang ini, jika ada padanya riba, maka hukumnya apa? Haram, ya. Maka hukumnya adalah terlarang. Itu maksudnya, ya. Nah, tentunya perlu kita lebih mendalami perkara yang berkaitan dengan riba. Dalam pertemuan terdahulu telah disebutkan makna riba secara bahasa dan istilah, ya. Kemudian juga telah disebutkan tentang jenis riba. Masih ingat ya? Jenis riba ada dua. Yang pertama riba ad-duyun, riba dalam utang piutang, dan kedua riba buyu, riba dalam jual beli. Ya. Tentunya yang menjadi topik pembahasan kita nantinya adalah riba pada jual beli ini, buyu, ya. Riba buyu tentunya, ya, karena kita bahas tentang bisnis kontemporer. Adapun tentang riba ad-duyun terbagi dua, masih ingat? Riba jahiliyah. Riba jahiliyah yang datang nas-nas Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan pengharamannya. Semua dalil dalam Al-Quranul Karim yang menyebutkan tentang haramnya riba, yang dimaksud adalah riba jahiliyah. Apa itu? Yaitu penambahan kewajiban yang harus dibayarkan dari harta yang menjadi tanggungan utang yang harus dibayar bertambah disebabkan bertambahnya waktu pembayaran. Disebut ziyadatu az-zaman bi ziyadati az-zaman. Bertambahnya jumlah kewajiban yang harus dibayar dari utang disebabkan adanya penambahan waktu pembayaran ketika seseorang yang berutang itu tidak mampu membayarkan utang itu pada waktu yang ditentukan. Maka diberikan tangguh tempo, perpanjangan waktu pembayaran, tapi ada penambahan kewajiban. Ini disebut dengan riba jahiliyah, ya, riba yang diharamkan, ya, dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Adapun ayat-ayat Al-Quran semua tentang riba jahiliyah. Yang kedua riba al-buyu, ya, riba al-qard, riba dalam utang piutang, yaitu seorang yang berutang yang kemudian, ya, ditetapkan syarat, ya, untuk pengembalian utang itu barang apa saja lebih dari apa yang dipinjam, ya, lebih dari apa yang dipinjam dari sisi barangnya atau sifatnya dan sebagainya, jumlah barangnya, kuantitasnya ataupun kualitasnya.
sifat barangnya. Ya. Nah, ini disebut dengan riba al-qard. Ya. Apa bedanya riba qard ini dengan riba buyu? Ya, para ulama menyebutkan intinya ada 3 perbedaan. Ya, bahwa riba qard ya ini pengharamannya datang dalam nas-nas Al-Quran dalam penyebutan tentang riba secara mutlak, secara umum yang diharamkan. Itu masalah riba qard. Ya. Adapun riba buyu, nasi'ah, ya, ataupun riba fadl, 2 jenis riba buyu, riba al-fadl dan riba nasi'ah. Riba yang berupa terjadinya ya perbedaan, ya, dan riba berupa terjadinya tangguh tempo, keterlambatan dalam pembayaran. Keduanya ini untuk berlaku hanya pada barang-barang ribawi atau yang semisal dalam ilahnya, ya. Jadi kalau begitu ada perbedaan, sekali lagi 3 perbedaan yang disebutkan para ulama, para fuqaha. Yang pertama, bahwa riba qard ini pengharamannya dalam nas Al-Quran. Ya, adapun riba buyu dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nanti hadis Abu Dzar Al-Ghifari, hadis Ubadah bin Samit yang merupakan 2 hadis asal dalam perkara ini, dalam riba buyu. Yang kedua, bahwa riba qard ini masuk dalam semua jenis harta. Ini perlu diperhatikan. Karena terjadi kesalahpahaman di sini. Seorang mengatakan riba qard ini hanya berlaku untuk barang ribawi. Ya, tidak. Bahwa riba al-qard ini berlaku untuk semua jenis barang. Ya, yang terjadi ya pertukaran dengannya. Ya, yang dia barang yang sejenis. Ya, maka tidak boleh di dalamnya ada tafadul, ada perbedaan, ya. Jika terjadi perbedaan, ya, maka dia adalah bentuk dari riba, disebut riba al-qard. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa riba qard ini sebabnya adalah utang piutang. Nah, disebut dia riba qard. Ya, bedanya dengan riba buyu. Sebabnya karena apa? Jual beli, transaksi jual beli, maka disebut dia riba buyu. Ya, untuk barang-barang ribawi. Jadi itu 3 pemahaman dasar nih, ya. Dan perlu kita ingatkan sekali lagi bahwa ya berlakunya riba qard pada semua jenis barang ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama, ya. Dalam penjelasan tentang bentuk-bentuk riba, ya, atau nas-nas tentang haramnya riba, ya, kita dapatkan misalnya perkataan Ibnu Hazm mengenai riba, ya, dalam Al-Muhalla permasalahan nomor 1490. Kata beliau, wal riba la yajuz, riba tidak dibolehkan. Sampai beliau berkata, wa huwa fil qardi, yang riba dalam utang piutang, fi kulli syai'in, adalah dalam segala jenis komoditas, semua jenis barang, ya, ingat, yang dijadikan sebagai bentuk utang piutang. Fala yahillu iqradu syai'in liyarudda ilaika aqalla wala aktsara. Maka tidak boleh, tidak dihalalkan meminjamkan sesuatu kepada seseorang untuk ia kembalikan barang yang sama lebih sedikit atau lebih banyak dari apa yang dipinjamnya. Paham ya? Lebih banyak atau lebih sedikit dari barang yang dipinjamnya. Wala min nau'in akhar aslan, tidak pula dari jenis yang lainnya. Ya. Ya. Tetapi lakin mithla ma aqrarta fi naw'ihi wa miqdarihi. Tetapi haruslah semisal dengan apa yang kau pinjamkan kepadanya, apa yang harus dikembalikan, dari jenis maupun kadarnya, dari kualitas maupun kuantitasnya. Wa hadza ijma'un maqtu'un bihi, dan ini kesepakatan yang tepat, ya, yang dipastikan, ya, keberadaannya, maqtu'un bihi, tidak ada kemungkinan salahnya, itu maksudnya, ya, maqtu', dipastikan, ya. Jadi itu penjelasan para ulama di antaranya, ya.
Di antara perkataan yang masyhur dalam hal ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud. Dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar An-Numari dalam At-Tamhid, dalam kitabnya Tamhid, ya, juz ke-4 halaman 68. Kata beliau, "Waqad ajma'al muslimuna naqlan an nabiyihim sallallahu alaihi wasallam anna istirat az-ziyadati fi salafi riba." Telah bersepakat kaum muslimin dengan menukilkan dari nabi mereka sallallahu alaihi wasallam bahwa pensyaratan tambahan fis salafi riba, untuk apa yang diberikan belakangan itu pembayaran akan utang adalah riba, walau kana qabdatan min alafin aw habbatin, meskipun itu segenggam makanan hewan, ya, meskipun ya apa yang dikembalikan nanti hanya tambahannya segenggam, tapi sebutan sedikit makanan hewan atau habbah atau mungkin sebiji bahkan. Kemudian berkata Ibnu Abdul Bar, kama qala Ibnu Mas'udin, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, akhad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi yang mulia, min fuqaha as-sahabat, au habbatin wahidah, ya, afwan, lau au habbatan wahidah, meskipun satu biji, ya. Terakhir penukilan dari Ibnu Mufdi Al-Hambali dalam Al-Mubdi kita beliau juz ke-4 halaman 209, ya, yang menunjukkan bahwa tidak boleh tafadhul, tidak boleh terjadi selisih, ya, meskipun pada bentuk atau kualitas barangnya, ya. Kata beliau, kullu qardin syurita fihi ziyadatun, setiap utang piutang yang disyaratkan padanya tambahan, setiap utang piutang yang disyaratkan padanya tambahan, fahuwa haram ijma'a, maka dia haram hukumnya menurut para ulama. Kenapa? Li'annahu aqdu irfaqin wa qurbatin, karena yang namanya utang piutang adalah akad atau transaksi irfaq wa qurbah, yang sifatnya adalah irfaq, istilah santunan, ya, dan qurbah, bentuk pendekatan diri kepada Allah. Orang yang meminjamkan membantu, ya, kebutuhan orang yang meminjam tadi, ya. Orang yang meminjam ini terdesak oleh kebutuhan, ya, ya. Maka tidak boleh memanfaatkan kebutuhan, paham ya? Maka ketika seorang meminjamkan, akad yang dia pilih adalah akad infak, ya, tabarruk namanya juga, akad tabarruk, akad sosial, akad derma, akad berbuat baik kepada orang lain, akad taqarrub qurbah ila Allah azza wa jalla. Artinya dengan itu didapatkan pahala insyaallah. Dalam nas disebutkan bahwa 2 kali meminjamkan kepada orang lain, meskipun kembali apa yang dipinjamkan kepada yang memberikan pinjaman, dapatkan pahala 1 sedekah. Subhanallah. Barang tidak berkurang, ya kan? Hanya dipinjamkan saja, ya. Ketika dikembalikan pun sama dengan apa yang dipinjam. Tetapi jika 2 kali dipinjamkan, pahalanya sama dengan sedekah barang itu. Subhanallah, ya. Ini menunjukkan bahwa memang yang namanya meminjamkan bentuk sedekah, ya. Nah, fa idza syurita fi ziyadah, maka jika ditambahkan padanya syarat berupa kewajiban mengembalikan lebih dari apa yang dipinjam, ya, akhrajahu an mawdu'ihi, itu akan mengeluarkan ia dari bentuk infak dan qurbah tadi, mengeluarkan dari bentuk transaksi sosial, transaksi berderma, membantu dan meringankan orang lain, menjadi apa? Transaksi bisnis, ya. Wala farqa baina az-ziyadati fil qadri aw as-sifah. Masih perkataan Ibnu Mufti Al-Hambali, ya. Ibnu Mufti ini muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya. Kata beliau, tidak ada perbedaan, ya, dalam tambahan, apakah tambahan itu pada kadarnya
kuantitasnya, jumlahnya. Ya, saya pinjamkan sama dia 1 pensil, nanti kamu kembalikan 2 pensil ya. Loh kok begitu? Kamu kan lagi butuh. Oke? Terserah kalau mau. Kalau nggak punya juga tidak masalah. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Syarat pada kuantitasnya, jumlahnya, awis sifat atau malah sifatnya. Ya, dia ingin pinjam pensil, kebetulan saya tinggal punya 1 pensil atau 2 pensil saya pakai saja ujian. 1 pensil saya pakai, saya bawa pensil cadangan. Cuma pensil cadangannya tinggal segini gitu. Ya. Ya. Pensil atau mungkin lebih kecil lagi, sudah mau habis gitu pensilnya. Ya. Saya bilang, "Ya baik. Kamu butuh ya ujian kan?" "Ya. Ini saya pinjamkan tapi nanti harus kembali dalam bentuk yang baru. Pensil baru, bukan pensil ini." Ya. Maka di sana ada tambahan pada apa? Sifatnya. Ya, karena saya berikan contoh, mitlu ayyuqridahu mukassaratan. Misalnya, ia pinjamkan kepadanya sesuatu mukassaratan dalam keadaan pecah. Ya, dipinjamkan, tapi bisa dimanfaatkan, bisa dipakai. Sesuatu yang pecah misalnya, ya. Dan kalau seperti pensil yang tinggal sepotong. Ya, tinggal sepotong. Fayu'tihi isihahan. Maka dia syaratkan nanti kalau kemampuan kembalikan harus dalam keadaan utuh apa yang dipinjam. Paham ya? Au naqdan. Ya, atau diberikan pinjaman dalam bentuk tunai, liutihu khairan minhu. Dengan syarat harus berikan yang lebih baik dari itu. Ya, lebih baik dari itu. Maka ini adalah riba. Riba qard. Jadi ingat baik-baik, riba qard ini bukan hanya, sekali lagi kesalahpahaman terjadi, bukan hanya pada barang ribawi yang 6. Apa barang ribawi yang 6 itu? Uang emas, uang perak, yang semuanya ilahnya adalah tsamaniyah, bahwa dia alat tukar, bernilai, punya nilai apa namanya istilahnya, kekuatan apa namanya, finansial, ya, punya kekuatan finansial, ya, tsamaniyah. Dan yang 4 lainnya adalah syair, gandum, walbur, juga kan untuk jenis yang bagus, kualitas yang tinggi, yang harganya dahulu 2 kali harga syair, ya. Karena itu dalam zakatnya pun, ya, dalam zakatnya pun setengah dari zakat syair, ya, untuk zakat fitr maksudnya, fitrahnya, ya, ya. Kemudian itu sosok untuk syair, kalau bur setengah sok, dan itu didapatkan fatwa dari Muawiyah bin Sufyan dan yang lainnya dari para fuqaha salaf. Kemudian yang ketiga adalah kurma, dan yang keempat adalah garam merah. Itu 4 barang ini juga ilahnya sama atau mendekati. Itu apa? Ada khilaf di dalam para ulama apa ilahnya. Tapi yang jelas bahwa dia adalah barang yang merupakan yuktad, kebutuhan pokok. Ya, kemudian sebagian mengatakan dia ditimbang. Ya, yang lain mengatakan dia ditakar. Timbangan dengan takar maksudnya takar itu volume, sedangkan timbang artinya berat, massa. Ya, maka jika berlaku ketentuan seperti ini, maka dialah apa yang disebut dengan barang ribawiyah. Tidak boleh, ya, ditukar. Karena ini barang ribawiyah, 6 biji saja. Paham ya? Ya. Adapun sekali lagi riba qard ini berlaku untuk semua barang. Perlu ingat ya. Ya, baik. Ya. Maka itu perkara tentang riba, ya, tentunya telah kita bahas perkara ini sebelumnya. Kita ingin ingatkan satu permasalahan lagi, yaitu tentang definisi riba yang paling lengkap. Ashnadu ta'rifil riba. Ya. Yang paling detail memberikan gambaran tentang riba, karena riba itu terkenal luas, ya, mencakup jenis-jenis yang disebutkan tadi, ya, adalah apa yang disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Muqnil Muhtaj. Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i, salah seorang fuqaha madzhab Syafi'i yang terkemuka, dalam kitabnya Muqnil Muhtaj, syarah
Minhajul Talibin Imam An-Nawawi, ya. Yang itu asalnya diambil dari perkataan Imam Ar-Ruyani. Imam Ar-Ruyani dalam kitabnya Al-Bahru fil Madhab, Al-Bahru fil Madhab Asy-Syafi'i, kitab Al-Bahr namanya. Sebelum kitab Al-Bahr atau buku Syafi'i kan, wa fil bahri, maksudnya perkataan Imam Ar-Ruyani, ya, Abul Mahasin, ya, yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Majmu' Syarah Muhadzab juz 10 halaman 25. Apa perkataannya? Berkata Ruyani yang kemudian nanti dinukil ulang oleh Al-Khatib Asy-Syarbini. Sehingga sebagian orang mengatakan definisi terbaik adalah definisi Khatib Asy-Syarbini. Pada asalnya dia coba tadi Ar-Ruyani. Berkata Imam Ar-Ruyani, ar-riba fi syar'i, ar-riba fi syar'i. Riba riba dalam syariat, ar-riba fi syar'i ismun limuqadalati iwadin bi iwadin makhsusin. Adalah nama, riba dalam syariat adalah nama untuk penukaran benda dengan benda yang lain yang khusus. Ya, ismun limuqadalati iwadin bi iwad. Barang, ya, yang ditukar dengan barang tertentu, maksusi, ya, gairu maklumit tanathuli, gairu maklumit tanathuli fil iyari, yang tidak jelas adanya kesamaan, kesetaraan, ya, dalam ukuran yang tidak jelas adanya kesamaan ukuran atau kadar, ya, fi mi'yar asy-syar'i halat al-'aqdi, menurut syariat ketika terjadinya akad. Nah, ini perhatikan baik-baik kalimat bahwa tidak jelas kesamaannya. Ini lebih luas dan lebih mengumpulkan pengertian riba dibanding dengan kalimat penukaran atau akad transaksi, ya, tukar menukar barang dengan barang tertentu yang terjadi kelebihan, ya kan? Ya, kenapa? Kalau ada kekurangan bagaimana? Tidak terpenuhi. Sekarang kalau dikatakan juga yang terjadi kelebihan atau kekurangan, ya, bagaimana yang sama? Ya, artinya tidak jelas apakah terjadi kesamaan atau tidak. Ya, menurut definisi yang pertama yang tadi disebutkan itu tidak masuk riba. Padahal kaidahnya adalah bahwa, ya, apa yang tidak diketahui kadarnya dalam hal kesamaan, maka itu menduduki kedudukan apa yang ada tambahan di dalamnya. Itu dalam kaidah perkara riba ini. Ya, adamul ilmi bitasawi, ketidaktahuan kita, tidak bisanya kita memastikan bahwa barang yang ditukarkan itu sama, maka itu ditetapkan sebagai bentuk tafadul. Ditetapkan sebagai bentuk tafadul. Ya, nah ini perkara yang penting. Ya, jadi kapan terjadi keraguan? Dalam dasar adalah kisah seorang sahabat yang membeli dengan 12 dinar, ya, sebuah kalung. Ya, setelah diukur ternyata di dalam kalung itu lebih dari 12 dinar. Ya, dia beli kalung itu, maka Nabi mengatakan ini riba, tidak boleh. Ya, kalau kita yakini, jadi waktu itu dia membelinya dan tidak tahu. Beli kalung dan tidak tahu kadar emasnya, ya, berapa gram emasnya, ya, ternyata lebih dari apa yang dia bayarkan. Sedangkan dia bayarkan apa? Uang emas juga, dinar. Nah, ketika itu emas dengan emas barang ribawi harus apa? Sama, setara nilai kadarnya. Jika tidak, namanya apa? Riba. Namanya riba.
Kenapa? Karena ghairu ma'lumin tanazuli. Tidak jelas adanya kesamaan dalam kadar ukurannya menurut syariat. Itu maksudnya sini ya. Jadi saya ulangi bahwa kata Imam Qurraini bahwa fi syar'i, riba dalam syariat adalah nama untuk tukar menukar barang tertentu ya yang tidak jelas kesamaan dalam kadar ukuran menurut syariat ketika terjadinya transaksi. Atau matakhir al-badalaini atau ahadima, atau kalau tidak adanya takhir, adanya penundaan, ya pelambatan, ya ketika terjadi tukar menukar itu pada kedua barang atau salah satunya. Yang harusnya barang ribawi harus dia dan dia ini harus kontak tunai di majelis itu, ya. Kalau kemudian terjadi transaksi misalnya emas, beli emas ya dengan rupiah, ya, tetapi ya transaksinya belakangan, ya, penyerahan barang dan sahnya transaksi belakangan, itu tidak boleh. Sekarang uangnya kontan tapi emasnya belakangan, juga tidak boleh. Atau emasnya dulu baru uangnya belakangan tidak boleh, ya. Salah satu atau keduanya tidak boleh ada takhir. Jika terjadi takhir namanya riba nasi'ah, ya. Jadi yang pertama riba fadl ma'adamu at-tasawi tadi, ghairu ma'lumin tanasul, itu berarti riba fadl. Kemudian yang kedua yang terakhir au takhir, matakhir al-badalain au ahdima, itu berarti riba nasi'ah, ya. Nah itu takrif pada riba buyu yang paling bagus, ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan dari Syekh mengenai dari tentang riba. Saya kira dari tentang riba sangat jelas, ya. Dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 78 sampai 79 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dan taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Allah berfirman, artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jika kalian beriman. Jika kalian tidak melakukannya, maka ketahuilah, ya, peperangan fa'danu, fa'dimu, ya, maka kabarkanlah, umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya, ya. Maka orang menggunakan riba, dia berperang dengan Allah, untuk perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu bentuk ancaman yang sangat besar, ya. Kemudian dalam surah Imran ayat 130 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai sekalian orang yang beriman, janganlah kalian makan riba adha'afan mudha'afah, yang berlipat-lipat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian agar kalian beruntung, ya. Perkara yang perlu diperhatikan kalimat adha'afan mudha'afah, ya. Kalimat ini difahami oleh jumhur ulama, ya, bahwa dia tidak memiliki efek dalam pengharaman riba, ya, bahwa ketika terjadi, ya, tafadul, perbedaan, meskipun satu biji seperti riwayat ini masuk tadi, maka dia terhitung riba, ya. Ini dalam perdagangan, dalam utang-utang, ya, maka ini dikatakan riba, ya. Adapun kalimat al-ma'afan mudha'afah ini tidak memiliki konsekuensi, hanya penjelasan apa yang ghalib, ya, atau waqi', apa yang terjadi, yang kebanyakan yang terjadi pada sistem, ya, riba yang ada pada riba jahiliyah, yaitu menambahkan kewajiban dari apa yang asalnya menjadi kewajiban orang yang berutang tadi karena adanya tanggung tempo, ya. Maka kebanyakan
inginkan dengannya ya penambahan yang banyak. Bukan berarti kalau sedikit tidak berlaku. Ya. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Sebagian orang mengatakan, apa yang dimaksud adalah akad atau riba yang disyaratkan ya setelah waktu pelunasan atau ketika berlaku waktu pelunasan, indah hulul ajal. Adapun kalau ditetapkan sebelum akad, kata mereka tidak termasuk riba. Paham ya? Ya, kata mereka ini riba yasir, riba yang sedikit. Jauh af'afan mudha'afah. Dan ini pendapat yang batil, pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud dengan ad'afan mudha'afah ini mengisyaratkan bahwa yang diinginkan adalah riba yang sifatnya konsumtif. Riba yang sifatnya konsumtif, yaitu seorang meminjam barang atau uang ya yang digunakan untuk kebutuhan pribadi, untuk konsumerisme. Jelas ya? Ya. Adapun jika tujuannya dari berutang riba adalah dengan tujuan intaji, istismar, dengan tujuan untuk ekonomi, ya, meningkatkan ekonomi keluarga misalnya, ya, atau meningkatkan pendapatan hidup orang lain. Siapa dia? Karyawannya maksudnya. Perusahaan terlibat dengan bank meminjam kadar uang dengan bentuk riba, dia tahu itu riba, tapi dengan alasan bahwa ini adalah tujuannya untuk perdagangan, ya, untuk modal usaha, ya, yang dia bukan pasif, ya, dia aktif sifatnya, ya, uang yang menghasilkan uang lagi katanya. Kalau ini tidak, bukan riba kata mereka. Alasannya bahwa ini perdagangan, ya, digunakan untuk modal dan usaha. Kemudian bahwa ada pertambahan dari hasil usaha itu, ya, yang dengannya orang yang berutang ini mampu untuk membayarkan, dia mendapatkan keuntungan, kan, gitu ya. Maka layaklah yang meminjamkan untuk mendapatkan bahagian keuntungan itu pula. Ya, tapi ingat, akadnya utang-utang, bukan akadnya musyarakah misalnya, atau akad kerjasama penyertaan modal. Bukan musyarakah, bukan mudharabah, ya, tapi ini utang-utang akadnya. Ini pendapat sebagian ulama, sebagian orang mengatakan hal itu bolehnya, kata mereka tentang hal ini, ya. Di antara yang berpendapat tentang bolehnya, ya, saya lumayan tidak sempat tuliskan nama dari beberapa orang yang berpendapat seperti itu, tapi itu disampaikan dalam beberapa muktamar, ya. Adapun yang benar tentu saja mazhab jumhur ulama, dan di antara yang berfatwa tentang tidak bolehnya akad riba sekalipun untuk tujuan komersil, riba dalam utang piutang sekalipun dengan tujuan komersil, dengan tujuan ekonomi, meningkatkan taraf ekonomi dan sebagainya, adalah fatwa Mujamma' al-Buhuth al-Islamiyah di Al-Azhar Al-Syarif, di Universitas Al-Azhar. Mujamma' Buhuth al-Islamiyah, ya, lajnah atau kumpulan dari peneliti-peneliti Islam dari Universitas Al-Azhar di Mesir, dari Kairo Mesir, ya, yang dilakukan, ya, pertemuan mereka itu pada bulan Muharram tahun 1385, atau bulan Mei 1965. Bulan Mei tahun 1965, ya. Kemudian juga pada keputusan nomor 3 dari Mujamma' Fiqih Al-Islami, ya,
yang diadakan ya dalam Muktamar Islami di Jeddah pada tanggal 10 sampai 16 Rabiul Tsani tahun 1406 Hijriah. 1406 Hijriah ya, atau tahun 1985 pada tanggal 22 sampai 28 Desember ya. Jadi ya 20 tahun kemudian ya dari fatwa dari Lajnah atau Mujama' Buhuth Al-Islamiyah di Al-Azhar ya tahun 1965 itu. Kemudian tahun 1985 keluar fatwa dari Mujama' Fiqih Islami di Jeddah nomor 5 ya. Kemudian juga qarar putusan nomor 5 dari Mujama' Fiqih Islami yang di bawah Rabithah Al-Islami OKI, Organisasi Konferensi Negara Islam ya, dalam pertemuan mereka yang ke-10 di Mekah tahun 1408 Hijriah, artinya 2 tahun berikutnya, kurang lebih tahun 1987 ya. Kemudian yang terakhir mungkin adalah pembahasan dalam Lajnah Daimah, pembahasan dari Lajnah Daimah di urusan ini oleh Dawal Irsyad, diterbitkan dalam majalah Buhuth Al-Islamiyah dengan judul makalah Mu'amalat Al-Masrafiyah. Al-Mu'amalat Al-Masrafiyah ya. Mereka semua dari kelompok atau kumpulan para ulama sedunia ini dia terdiri dari ulama Al-Azhar, menetapkan haramnya riba meskipun dengan alasan komersil, dengan alasan perdagangan, dengan alasan ekonomi yang aktif, bukan ekonomi pasif, artinya bukan untuk konsumerisme ya, bukan untuk kebutuhan pribadi, sama saja ya. Dan ini yang sekarang menimpa dunia Islam secara keseluruhan ya, bahwa banyak perusahaan yang merasa tidak mampu tanpa modal dari bank pribadi ya kan ya, sehingga mereka ikut dalam perkara riba tadi dengan alasan ya bahwa ini tujuannya bukan untuk konsumtif, bukan untuk kebutuhan pribadi, tapi untuk menggerakkan roda ekonomi ya. Ini tidak benar ya. Semoga Allah mengembalikan kaum muslimin kepada syariat Islam yang mulia dan sempurna. Allahumma amin. Ya. Baik, jika dikatakan hal itu, kita lanjutkan. Ya. Adapun dalil tentang haramnya riba dari sunnah Nabi di antara hadis Jabir bin Abdullah, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah melaknat orang yang makan riba, yang diberi makan dengan riba, yang menulis riba, dan orang yang menjadi saksi dalam riba, dalam transaksi riba. Na'udzubillah min dzalik. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sama dalam hal dosa. Sama dalam hal dosa. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1598. Dan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim ya, riwayat Bukhari nomor 5962 ya. Dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Muslim ya nomor 1597 sebelumnya ya, tetapi tanpa ada penyebutan tentang orang yang menulis dan saksi. Jadi hanya untuk yang memberi makan dan yang diberi makan riba. Laknat bagi mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Abi Juhaifah riwayat Bukhari nomor 5600
2086. Saya nukilkan ini dari lafalnya dari hadis nomor 5962 dengan lafal ya dari Aun bin Abi Juhaifah dari bapaknya annahu ishtara gulama hajjana, bahwa berkata Aun bin Abi Juhaifah, Abu Juhaifah ayahnya membeli seorang budak hajjana yang dia pandai untuk membekam, ahli membekam. Faqal ya inna Nabiya sallallahu nah sama dan afwan ya, yang membeli Aun bin Abi Juhaifah membeli budak ya yang pandai untuk membekam. Maka ditegur oleh ayahnya, berkata ayahnya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nah sama dan Rasul telah melarang dari harga darah, tidak boleh ya. Wa thamanal kalbi, dan dari harga anjing, menjual anjing tidak boleh ya. Wa kasbil baghi, juga dari upah pelacur ya. Wa la'ana akila riba wa mukilahu, dan Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba dan yang memberi makan dengan riba ya. Orang yang makan riba dan yang diberi makan dengan riba ya. Orang yang memberi makan riba ya. Wal washima wal mustawshima, dan orang yang mentato dan yang minta ditato. Wal musawwir, dan orang yang menggambar makhluk yang bernyawa ya. Ini hadis Abu Juhaifah. Jadi dari ini ada Al-Quran dan Sunnah Nabi dan juga ijma ya. Yang dinukilkan tadi perkataan dari Imam Abdul Bar An-Numari, perkataan dari Ibnu Hazm Al-Zahiri tentang ijma haramnya riba ya. Nah, hanya saja bersamaan dengan kesepakatan para ulama tentang haramnya riba, maka terjadi perselisihan di antara mereka dalam rincian permasalahan riba, dalam rincian detailnya ya. Ketika kita sebutkan tentang masalah riba dengan tujuan komersil, riba dengan tujuan yang sifatnya produktif ya. Tapi yang kedua bahwa hukumnya adalah haram ya. Jadi dalam beberapa rincian perkara riba ada perbedaan pendapat ya dalam hukumnya. Demikian pula tentang penetapan syarat-syaratnya ya. Adapun kemudian riba pertama yang diharamkan adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu apa tadi kita sebutkan? Riba jahiliyah penambahan kewajiban pembayaran utang dengan adanya penambahan waktu pembayaran atau penangguhan tempo ya. Adanya tenggat waktu yang diberikan sebagai tenggat tambahan menyebabkan adanya kewajiban membayar lebih dari utang ya. Maka ini riba jahiliyah ya. Inilah riba pertama yang diharamkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Ibn Abbas, Rasulullah berkhutbah ya di padang Arafah, kata beliau, riba jahiliyah mawdu'un, riba jahiliyah digugurkan. Wa awwalu riban adha'uhu riba Abbas bin Abdul Muttalib, dan riba pertama yang saya gugurkan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib, ayahnya Abdullah bin Abbas ya. Fa innahu mawdu'un kullu, semuanya dibatalkan, semuanya dibebaskan, tidak perlu lagi ada kewajiban mengembalikan ya. Fa harramallahu wa rasuluhu, maka Allah dan Rasul mengharamkan itu ya. Apa sebab riba dilarang? Tentunya karena ada bentuk kezaliman di dalamnya, memanfaatkan kebutuhan orang yang berutang ya. Baik, itu kalau dia riba utang piutang ya. Adapun
riba buyur. Nas-nas yang datang tentang pengharamannya di antaranya hadis yang masyhur, hadis Ubadah bin Samit. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wasy'ariru bil-sy'ariri wat-tamru bil-tamri wal-milhu bil-milhi mathalan bimathalin sawa'an bisawa'in yadan biyadin." Baginda Nabi SAW menyebutkan barang-barang disebut sebagai barang ribawi. Dikenal dengan istilah asnaf ar-ribawiyah, barang-barang atau komunitas ribawi. Ada 6. Kata baginda Nabi, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, ya, bur dengan bur, gandum kualitas tinggi, syair dengan syair, kualitas bawahnya, kurma dengan kurma, garam dengan garam, masalan di masalin. Ini ditukarkan benda yang sama jenis dan ilahnya tadi harus masalan di masalin, sawa'an bi sawa', ukurannya sama, takarannya sama, ya, tidak boleh berbeda. Ya, jika berbeda namanya apa? Riba tafadul. Jenis yang pertama dari riba buyur. Ya, dan dia harus kontan, tangan dengan tangan maksudnya, ya, kontan itu maksudnya. Ya, kalau ada yang ditakhirkan, dilambatkan, ya, maka namanya riba nasi'ah. Riba dengan adanya pelambatan komunitas, salah satunya atau keduanya dari majelis akad. Jadi harus dalam majelis akad terjadi pula serah terima, tidak boleh tidak. Itu pun tidak boleh lebih atau ada kelebihan atau ketidakjelasan akan adanya kesamaan dalam hal takaran timbangan, ya. Baik. Nah, 6 yang ada ini disepakati oleh para ulama. Dan sepakat para ulama bahwa 2 yang pertama, emas dan perak, sama ilahnya. Dan 4 yang terakhir, sepakat para ulama juga ilahnya, sebab pengharumannya dikategorikan sebagai barang ribawi juga sama. Jelas ya? Jadi sepakat yang 2 di atas sana, yang 4 di bawah juga sama. Namun mereka berbeda pendapat tentang apa ilah yang 2 tadi dan apa ilah yang 4 terakhir. Ya, panjang pembahasan dengan para ulama. Intinya yang paling kuat dari pendapat para ulama, ilah yang 2 tadi, emas dan perak, adalah tsamaniyah, nilai ekonomi yang ada pada barang tersebut sehingga dijadikan sebagai alat tukar emas dan perak. Jelas ya? Nah, ini penting. Berdasarkan hal itu, maka berlaku barang ribawi untuk yang ilahnya sama dengan emas dan perak. Emas dan perak alat tukar di zaman lampau, ya. Ada sekarang negara yang pakai alat tukarnya emas dan perak? Ada? Tidak ada. Kalaupun Kuwait pakai dinar, itu dinar istilah saja. Dinar istilah saja. Uang kertas, artinya, dan tidak ada kertas perak, kertas emas, ya, yang ada benang emas. Dikatakan emas karena warnanya saja, paham ya? Jadi kalau begitu, sekarang uang ini fulus, ya, apakah termasuk bagi yang tidak melihat ilahnya sananya, kata mereka tidak berlaku. Tapi yang benar bahwa dia ilahnya sananinya, kalau begitu berlaku pula riba pada uang, ya, pada uang. Orang sekarang banyak tuh sopir PT-PT, ya, tidak punya uang kecil, sehingga kan disebut uang kecil, uang PT-PT. Maaf Pak, uang PT-PT saya punya, maksudnya uang kecil, kan gitu ya? Ya. Dia tukarkan uang 10.000 kertas dengan 9.000 uang receh. Boleh kayak itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena jenisnya sama. Itu bahwa dia apa? Barang ribawi dengan ilah yang sama. Uang kertas maupun uang, ya, receh tadi sama-sama rupiah, jenisnya sama. Jelas ya? Baik. Sekarang seorang menukarkan uang real Saudi, ya,
dengan rupiah. Pulang umroh nih, oleh uang real, ya, nggak dipakai Indonesia. Maka dia tukar di money changer, ya, uang real dengan uang rupiah. Ternyata kursnya berbeda. 1 real harganya berapa kira-kira sekarang? 3.000-an gitu ya? Ya, lebih kurang yang mau dimaafkan. Ya, 3.000-an lah gitu. Nah sekarang ada tafadhul apa tidak? Ada perbedaan kadar apa tidak? 1 real dengan 3.000. Ada dong. Beda nominal. Ya, tapi ini ya jenisnya berbeda. Apa jenisnya? Yang satu mata uang Saudi, yang ini mata uang Indonesia. Maka di sini namanya jenisnya berbeda. Ya, maka kalau begitu dia seperti menukar emas dengan perak. Kalau emas dengan emas tidak boleh sama. Harus sama. Perak dengan perak harus sama. Tapi kalau emas dengan perak tidak mengapa tidak sama, sesuai dengan harga pasar. Kan gitu ya? Nah, demikian pula. Kalau begitu menukar real dengan uang rupiah boleh apa tidak meskipun berbeda nominalnya? Boleh. Tadi ada syaratnya. Apa itu? Ya, dan biadin, harus kontan, serah terima. Ya, harus serah terima. Sama dengan menukarkan emas dengan perak, boleh, tetapi harus kontan. Tidak boleh orangnya ambil emasnya dulu, bisa kasih peraknya di, tidak boleh. Kenapa? Karena dia barang ribawi. Yang ilahnya sama yaitu apa? Thamaniyah. Jelas ya? Ya. Baik. Jadi ilah yang sama harus kontan. Jenis yang sama tidak boleh tafadhul. Tidak boleh ada kelebihan. Harus sama. Jelas ya? Nah, itu pokoknya. Ya. Nah, itu untuk emas dan perak. Selesai? Emas dan perak. 4 yang terakhir yaitu gandum, bur dengan syair, demikian pula kurma dengan milah, yaitu garam. Sepakat para ulama ilahnya sama, cuman apa ilahnya berbeda pendapat mereka. Pendapat yang paling dekat dalam masalah ini, wallahu a'lam bishawab, bahwa ilahnya adalah sebentar ya. Nah, ya ilahnya dulu, kita bahas berikutnya lagi. Jadi ilahnya terjadi dalam para ulama. Yang paling dekat dengan orang adalah bahwa dia pertama dia adalah barang kebutuhan pokok, atau dengan kata lain istilah kita bahan pangan, kebutuhan bahan makanan, ya, sembako, emas, dan apa tadi, kurma itu kan bahan pokok mereka, ya. Demikian pula apa yang berkaitan dengan garam, campuran dalam bahan makanan yang sangat dibutuhkan oleh manusia seluruhnya, ya. Demikian pula bur, syair, ya, gandum dan sebagainya. Ya, itu yang paling dekat dengan para ulama. Pertama, dia yuktatu, barang komoditas yang dikonsumsi sebagai kebutuhan pokok. Yang kedua, yukal uyuzan, ditakar atau ditimbang, ya, ditakar atau ditimbang. Itu syaratnya di kalangan para ulama. Nah, setelah itu diketahui ilahnya, ya, ada perbedaan pendapat dengan para ulama. Apakah barang ribawi itu hanya yang 6 ini saja dan tidak boleh dikiaskan, dianalogikan kepada semua jenis barang yang memiliki kesamaan dalam illah? Jumhur mengatakan dianalogikan, ya. Jumhur mengatakan dianalogikan. Sebagian ulama membatasi, ya, pada perkara yang disebutkan, ya, dan di antara yang membatasi, ya, bahwa yang 6 ini saja yang berlaku padanya barang ribawi, ya, selebihnya boleh, terserah, lebih takaran timbangannya, mau kontan, mau bayar belakangan, tidak jadi masalah. Yang berpendapat tentang bolehnya perkara selain yang 6 ini adalah Tawus bin Kaisan,
Qatadah bin Di'amah As-Sadusi dari tabi'in, Masruq murid Abdullah bin Mas'ud, Sya'bi Amr bin Sulaiman Asy-Sya'bi, kemudian juga Utsman Al-Bakki, ini dari para ulama salaf, kemudian dia madzhab Zahiriyah dan pendapat Ibnu Aqil dari Hanabilah, dan tentu saja pendapat ulama mutaakhirin seperti Syaukani, Sana'ani, Siddiq Hasan Khan, dan itu pendapat Syekh Al-Albani dalam Tabi'ul Tamamul Minnah di Ta'liq ala Fiqhi Sunnah. Kata beliau ini berlaku hanya pada barang ribawi yang disebutkan dalam nas, ya. Dinukilkan juga sebagai pendapat Ibnu Zanjawi dalam kitabnya Al-Amwal dan Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal, ya. Baik. Namun sekali lagi jumhur mengatakan bahwa ini berlaku kias di dalamnya, analogi, ya. Apa yang disebutkan dalam nas hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan Ubadah bin Samit tentang 6 barang ini itu karena berkaitan dengan apa yang dikonsumsi pada masa itu, ya, apa yang merupakan barang komoditas yang sangat dibutuhkan oleh kebanyakan orang. Di antara dalil yang menguatkan pendapat jumhur dan yang rajih dalam masalah ini adalah hadis Ma'mar bin Abdillah. Ya, ketika beliau radhiyallahu anhu berkata, "Fa inni kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-ta'amu bit-ta'ami mathalan bimathalin." Qala wa kana ta'amuna yawma idin asy-sya'ir. Hadis riwayat Muslim nomor 1592. Ya. Dalam hadis Ma'mar bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, at-ta'amu bit-ta'ami mathalan bimathalin. Makanan dengan makanan. Ya, harus apa? Mathalan bimathalin, harus sama, ya, takarannya, beratnya, timbangannya harus sama, tidak boleh berlebih, ada yang berlebih. Jelas ya? Kalimat ta'am ini mutlak umum, ya. Boleh sebutkan di akhir riwayat, wa kana ta'amuna yawma idin asy-sya'ir, dan makanan kami pada waktu dulu adalah syair sebelum meluasnya wilayah cakupan Islam, ya. Ketika meluas cakupan Islam, maka masuklah daerah yang dulunya tidak dikenal bukan wilayah kaum muslimin, di antaranya Yaman. Di mana di Yaman yang dikonsumsi apa? Apa itu? Enggak tahu. Belum pernah ke Yaman? Sama tadi. Ya, padi, beras. Ya. Ya. Kemudian juga kan al-hamid, dzurrah, jagung. Ya, maka ketika itu para ulama mengkiaskan, menganalogikan, tidak boleh pula tukar menukar jagung, ya, atau beras dengan beras, kecuali dengan takaran yang seimbang. Ya, tidak boleh terjadi tafadhul, ya. Nah, itu dasarnya hadis riwayat Muslim nomor 1592. Dalam hadis Abdullah bin Umar, yang tadi yang menyebutkan hadis itu, ya, adalah bahwa dalam hadis Abdullah bin Umar riwayat Bukhari nomor 2205 dan Muslim nomor 1542, berkata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muzabanah. Rasulullah telah melarang dari muzabanah. Apa muzabanah itu? Beliau jelaskan, ayyabi'a tamrun ayyabi'a tamra haitihi in kana nakhlan bitamr kailan, ya, atau in kana karaman ayyabi'ahu bizadibin kailan, yaitu seorang menjual artinya apa? Tukar menukar kan? Kalau perdagangan definisi adalah mubadalatu malin bimalin, tukar menukar barang, kan itu ya namanya bisnis begitu. Kalau barang dengan barang namanya barter, istilah kita barter.
Kalau barang dengan uang, oh ini jual beli. Sebenarnya semua jual beli. Yang jelas ada tukar menukar dan pemindahan hak. Jelas ya? Itu namanya jual beli dalam Islam. Nah, Rasulullah melarang dari muzabanah. Apa muzabanah itu? Yaitu seorang menjual tamar ini, menjual buah dari kebunnya jika dia berupa nakhlan, kebun kurma, dan buah dari kebun kurma yang baru dipetik namanya ratok atau rutok, ya. Dengan apa? Dengan tamar kailan, dengan takaran. Tamar itu kurma juga, tapi sudah dijemur. Usul melarang dari membarternya, ya. Wa in kana karaman, dan jika hasil kebun itu adalah karun itu adalah anggur, ya, dilarang untuk dijual dengan zabib, ditukarkan dengan zabib, barter dengan zabib, kailan, ya, dengan takaran, ya. Wa in kana zar'an, demikian pula dilarang wa in kana zar'an, jika dia jenis tanaman apapun, ya, ayyabi'ahu bikaili fa'amin, untuk dijual atau ditukar barter dengan satu kail, satu takaran makanan pula. Yanha an dzalika kullih, yang melarang dari itu semua. Ya, melarang dari itu semua, ya. Karena apa? Barang ribawi. Ya, tadi bertanya, jika seorang menukarkan anggur dengan zabib, apakah ayam kusu al-inab, ya? Tidak apa? Apakah berkurang inab atau anggur itu ketika dia dijemur? Ya berkurang. Tetapi kalau begitu tidak boleh. Ya, ada susutnya. Ya, maka hasil ini semua dalil yang menunjukkan adanya isyarat bahwa perkara ribawi ini bisa lebih luas dari 6 yang disebutkan. Yang 6 disebutkan karena yang dominan ketika itu adalah barang-barang tersebut, ya. Dan terbukti bahwa para ulama menggolongkan dalam barang ribawi anggur, padahal tidak dimasukkan dalam 6 yang tadi, bukan yang 6 tadi. Jika terbukti ada yang keluar, ada tambahan, maka mungkin untuk menambah yang lainnya, ya, asalkan dengan alasan yang dibenarkan menurut syariat. Maka ini perkara yang berkaitan dengan hal itu. Ya, ini mohon maaf sedikit berkaitan dengan masalah riba. Nah, maka terakhir pembahasannya kalau itu, saya menjelaskan wa ulhiqat bihi aidan bai'un nasa, at-ta'jil wa ta'khir. Kemudian digolongkan pula, digabungkan dalam perkara riba jual beli tangguh tempo, bai'un nasa. Orang bilang sekarang kredit atau cicil, ya, ya, bayar belakang, ya. Atau ta'jil atau ta'khir, ya. Takjil artinya memberikan waktu tempo, tangguh tempo. Takhir dilambatkan pembayarannya. Idza ikhtalafat al-asnafu, ya, jika terjadi perbedaan jenis. Li'anna an-nasa fi ahad al-iwadaini ar-ribawaini, ingat syaratnya jika itu berlaku pada barang ribawi. Tidak boleh ada takhir. Takhir juga termasuk di riba, itu maksudnya sih, ya. Digabungkan dalam perkara riba terjadinya nasa, tangguh tempo untuk barang ribawi, ya. Li'anna nasa, kenapa? Karena adanya tangguh tempo pada salah satu dari komunitas barang ribawi al-muttafiqaini fi illatil riba, yang sama dalam illah ribanya, yaqtadi az-ziyadata, melazimkan adanya tambahan, ya. Oleh karena itulah di akhir hadis tentang haramnya barang-barang ribawi tadi untuk ditukarkan jika satu jenis, kecuali dengan apa? Takaran yang sama, ya, dan dengan kontan, atau Rasulullah idza ikhtalafat
idza ikhtalafat hadhihi al-awsaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jika terjadi perbedaan, engkau menukar ya emas dengan beras misalnya, jadi sudah berbeda, ya, atau emas dengan perak misalnya, ya, silahkan diperjualbelikan. Kalau terjadi perbedaan jenisnya, ya, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, tapi dengan syarat kontan, ya. Juga masuk dalam bentuk riba kullu qardin jarra naf'an. Al-qardu yajurru naf'an. Utang piutang yang ada manfaat didapatkan dari hasil utang piutang itu. Paham ya? Dan manfaatnya luas. Bukan hanya barang. Ya, termasuk jasa. Ya, termasuk ya sewa menyewa. Ya, yang dikaitkan dengan utang piutang, maka tidak boleh. Setiap ada manfaat yang datang karena adanya akad utang piutang, maka dia adalah riba. Ya, baik. Nah, jika demikian, perhatikanlah bahwa bentuk riba merupakan perkara yang dominan dalam perkara-perkara yang terlarang tadi, ya, yang menunjukkan kalau begitu riba salah satu kaidah pokok yang mesti diperhatikan untuk menetapkan sebuah transaksi apakah dia dibolehkan oleh syariat atau tidak. Ya, tidak cukup kita berdalil akan hal sahnya, halalnya sebuah transaksi modern hanya yang mengatakan al-aslu fi al-buyu al-ibahah, al-aslu fi al-uqudi al-ibahah. Hukum asal transaksi jual beli, hukum asal transaksi adalah bolehnya. Betul, itu kaidah dasar, kaidah pokok pertama, ya kan? Tapi jangan menggunakan kaidah itu kecuali memeriksa terlebih dahulu akan perkara-perkara lain yang terlarang dalam syariat, bahwa transaksi itu bersih dari perkara tersebut. Jelas ya? Ya. Jadi ini perkara yang penting, dan perkara riba ini perkara yang pelik, perkara yang sangat pelik, ya. Oleh karena itu butuh pemahaman yang mendasar, butuh ya cakupan yang luas, pandangan yang luas, ya, perlu kehati-hatian, ya, dalam menetapkan suatu perkara itu tidak boleh, ya, karena adanya riba. Kata Syekh, falaysa fiqhu bitasdidi, bukankah fikih itu adalah tasdid. Udah dari belakang, tinggalkan. Nanti orang tidak berbisnis. Ya, masalah tasdid, keras menetapkan suatu perkara itu yuhsinu kullu ahad. Setiap orang bisa. Ya, sedangkan tanggung jawab seorang fakih adalah memberikan solusi. Paham ya? Ya, dengan kapasitas ilmu yang ada, seorang fakih, seorang ahli ijtihad diminta untuk mampu menyelesaikan permasalahan nazil yang ditanyakan kepadanya dengan jawaban yang terbaik. Ya, caranya apa? Baik, berhati-hati, punya pemahaman yang baik, punya wawasan yang luas, dan detail dalam membahas sebuah perkara itu untuk sampai kepada hasil yang ya tegas, jelas, komprehensif. Ya, nah, kata Imam Ibnu Katsir, babur riba min asykalil abwab. Bab riba bab yang paling rumit. Ada kathir ahli ilmu, pada kebanyakan para ulama. Baik, perkara yang terakhir dari pembahasan tentang riba adalah praktek dalam jual beli kontemporer. Ya, Syekh menyebutkan di sini dua contoh di mana riba berlaku di dalamnya. Ya, yang pertama al-bitaqatul i'timaniyah. Al-bitaqatu al-i'timaniyah, disebut dengan kartu kredit. Ya, yang tuqidu gharamat at-ta'khir, yaitu kartu kredit di mana dipinjamkan uang seorang yang berbelanja dengan kartu kredit itu, maka dia akadnya utang. Paham ya? Ketika dia membeli barang dengan kartu kredit, itu sekarang utang baginya yang harus dia bayar pada tempo tertentu. Jika terlambat, maka ada padanya gharamat.
ada kewajiban yang wajib dibayar karena keterlambatan. Nah, ini dah riba. Ya. Jadi, idza takhallaf al-'amil fi silal mabali al-mustahiqqa fi al-muddah al-muhaddadah, jika seorang yang bermuamalah dengan kartu kredit ini, artinya pelanggan kartu kredit, nasabah kartu kredit ini, ya terlambat dalam membayar kewajiban yang dia harus bayar, ya, maka dia masuk dalam kategori riba. Ya, ini riba jahiliyah. Telah datang fatwa dari Mujamma' Fiqhi Al-Islami Ad-Duwali, ya, dari komunitas fuqaha Islam dari negara-negara Islam yang diadakan dalam Munazamah Muktamar Islami dalam pertemuan yang ke-15. Mereka menetapkan fatwa yaitu bahwa yajuzu isdaru bitaqatil i'timan al-mughattah wa at-ta'amul biha idza lam تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد. Urusan dari muktamar pertemuan para fuqaha Islami dalam Mujamma' Fiqhi Ad-Duwali, kata mereka dibolehkan menerbitkan kartu kredit yang terbatas dan bermuamalah dengannya jika tidak terdapat di dalamnya persyaratan membayar tambahan ketika tidak mampu melunasi pada waktu itu. Ya, ini tidak boleh. Kartu kredit tidak boleh. Sebab kalau mengatakan bolehnya, itu kata Syekh Khalid Al-Musyayyi, Khalid Al-Muslim, ya, Habibullah Ta'ala, yaitu apa? Jika kartu kredit itu ibaratnya sebenarnya kartu debit, ya, bahwa kita punya tabungan kadar uang yang kita simpan di bank tertentu, lalu kita melunasi, ya, atau membayarkan apa yang kita beli dengan cara ditarik langsung di debit, ya, dari kartu kita itu untuk membayar apa yang kita beli. Apa hukumnya ini? Boleh. Karena yang diambil dipotong uang kita sendiri, ya, maka tidak ada dalamnya bentuk riba, bukan utang piutang. Jelas ya? Ya. Nah, ini perkara yang perlu diperhatikan. Jadi kartu debit boleh, kartu kredit tidak boleh. Karena kredit utang, debit simpanan. Jelas ya? Baik. Kedua, contoh yang kedua dari hukum bisnis kontemporer yang berlaku padanya riba sehingga terlarang adalah hasbul awaq at-tijariyah. Apa disebut dengan diskon surat berharga. Diskon surat berharga. Apakah dia cek, syikat, sanadat diamrin, atau sanadat disahab, atau obligasi berdasarkan permintaan atau penarikan, ya, yang seperti ini, diskon-diskon tadi tidak dibenarkan. La yajuzu, tidak boleh, lima fi min riba nasi'ah, karena padanya dari riba nasi'ah, dibayar belakangan, ya, ya, waqad jaa fi qarar, padahal dia bernilai apa tadi? Bernilai samaniyah. Disebut surat berharga. Kenapa surat berharga? Karena merupakan harta, kekayaan, ya, dan dipakai sebagai alat pembayaran. Cek, ya, tahu kertas cek, ya kan? Dituliskan cek tangguh tempo, cek berjangka dan sebagainya. Ini nanti dicairkan bulan depan misalnya. Ada dia? Ini surat berharga. Berfungsi sebagai alat tukar, ya. Alat tukar. Nah, jika terjadi kemudian penundaan, diskon dan sebagainya, ini tidak boleh karena ada padanya bentuk nasi'ah. Dibayar, diambil, dicairkan bulan depan, tidak kontan. Paham ya? Diambil sekarang, bayarnya, ya, diterimanya bulan depan. Paham ya? Ya, maka di sana padahal sama-sama samanya, ya, maka tidak boleh
dalam riba nasi'ah, ya. Dalam karar keputusan Mujamma' Fiqh Islami Ad-Duwali, ya. Jadi kumpulan dari para fuqaha sedunia dalam doa yang ketujuh mereka mengatakan inna hasma au khasma al-awraqit tijariyah ghairu jaizin syar'a. Diskon yang didapatkan dari ya kertas-kertas berharga ya tidak dibolehkan menurut syariat li'annahu ya'udu ila riba nasi'ah al-muharram, karena dia mengantar pada riba tangguh tempo yang diharamkan. Demikian pula dalam putusan Majlis Mujamma' Fiqh Islami di bawah Rabita Arab Islami, dalam bawah ke-16 mereka mengatakan tidak bolehnya ada diskon terhadap surat-surat berharga, cek, ya, atau kampiara dan sebagainya. Karena dalamnya ada bentuk jual beli transaksi utang, ya, lillahi nadim, ya, kepada orang yang tidak berutang. Ala wajhin yashmulu ala riba, yang dia dalam bentuk yang terkandung padanya riba. Ya. Saya tambahkan yang terakhir, yaitu multi level marketing sebagai contoh. Ya, multi level marketing telah ditanyakan pada pertemuan yang lalu, ya, apa hukumnya? Hukumnya haram, ya. Dan fatwa para ulama tentang itu juga jelas, ya. Dalam kitab At-Taswib Asy-Syarhi, risalah tentang multi level marketing menurut pandangan Islam oleh Khalid bin Mahmud bin Abdul Aziz Al-Juhani, 41 halaman, disebutkan di sana pendapat para ulama seputar hukum elemen. 40 lembaga dan para tokoh ulama ahli fikih yang terkemuka berfatwa tentang haramnya. Di antaranya Lajnah Daimah, Mujamma' Fiqh Islam di Sudan, Lajnah Fatawa di Ansarus Sunnah Muhammadiyah Mesir, Darul Ifta di Suriah Aleppo, Lajnah Fatwa di Markas Imam Al-Albani, ya, itu mengatakan tentang haramnya ini, ya. Ada yang mengatakan tidak haram, ya. Ada beberapa tokoh ahli fikih dan satu lembaga fatwa, yaitu dari Amanah Fatwa Darul Ifta di Mesir, membolehkan. Kalau para ulama yang membolehkan, Dr. Saleh bin Ghanim As-Saddad dari Saudi, ya. Kemudian ada juga Syekh Hanif Al-Ali dari Kuwait. Kemudian ada juga Syekh Abdullah Jibrin dari Saudi, Syekh Abdullah Jibrin rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Sa'al Buaid, ya. Mereka menghalalkan. Tapi sebagiannya rujuk, kebanyakannya rujuk dari penghalang dan menghalalkan haramnya. Asal yang menghalalkan, mereka melihat MLM dari sisi transaksi perdagangannya dan bahwa dia adalah bentuk marketing. Dipisahkan. Kalau perdagangannya komoditas seperti dia jual beli yang sah. Adapun marketing, karena seorang memasarkan melalui sistem jaringan, dia layak dapatkan upah, disebutlah jualah misalnya, atau disebut juga sebagai bentuk simsar, sebagai perantara calo. Orang yang masuk ibaratnya calo dia, asalkan lain pada 3 downline-nya dan sebagainya misalnya. Dari pandangan mereka memisahkan antara taswirnya, marketingnya dengan jual belinya, sehingga mereka berfatwa bolehnya. Dan sebagian besar akhirnya rujuk setelah mengetahui bahwa ternyata yang pokok adalah penggabungan tadi, taswir al-hawami. Dan inti dari MLM itu sebenarnya bukan pada komoditasnya. Barang hanya kamuflase. Terbukti barang dijual dengan harga yang lebih tinggi di pasaran dengan bebas. Kalau pakai anggota katanya lebih murah. Pakai anggota. Itu pun harga itu tetap lebih tinggi dari produk yang sama nilainya dengan kualitas yang terpercaya. Sabun sama-sama sabun, obat ini sama-sama obat, kandungannya juga sama, tapi dengan alasan bahwa ini tertutup dan sebagainya, maka sebenarnya dia hanya kamuflase saja. Yang dikejar apa? Keuntungan, bonus, ya, hasil akhir yaitu uang yang didapatkan dari pertambahan bonus. Itu yang dia kejar. Karena itu ada persyaratan. Yang menjadi anggota harus belanja sekian, ada targetnya, ya. Kemudian demikian pula nanti downline-nya, dengan downline-nya dia akan dapatkan pula. Jadi dia jual belinya
marketingnya pun berjenjang semuanya dari semua saling kait-mengait. Maka dalam hal inilah yang benar, ada yang tawakuf, namun yang benar dalam hal ini MLM haram hukumnya. Apa alasannya? Di antaranya adalah bentuk riba. Gimana itu Ustaz? Orang jual beli kok? Iya, jual beli. Tidak hanya kita lihat pada seruahnya. Bukankah haram hukumnya bai'ul ainah? Apa itu bai'ul ainah? Seorang ingin meminjam uang dari orang lain, kan dia? Tapi kalau dia beli, dia pinjam dengan kadar qardul hasan, dibayar nanti sama dengan yang dipinjam. Jangan orang yang mau. Orang mau keuntungan dari apa yang dipinjam. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membolehkan sesuatu yang haram? Mereka menggunakan barang sebagai kamuflase, hilang. Pulpen misalnya, Pak begini Pak, saya mau pinjam uang sama Pak 100.000, tapi saya nanti saya kembalikan 200.000. Yang meminjamkan mengatakan ya, riba itu bos, tidak boleh riba. Oh begini saya, begini Pak, ini saya punya pulpen. Ya, bagaimana kalau saya jual sama Bapak, Bapak beli pulpen saya ini, ya 100.000. Saya nanti begitu Bapak beli dari saya 100.000, saya beli kembali berapa? 200.000. Apa ya? Oh iya, jual beli nih, jual beli nih. Si ikhlas, ini sama sekali mana? Pulpen. Padahal pulpen harganya apa? Tidak sampai 100.000 kan? Akhirnya orang tadi mengambil dari saya pulpen, memberikan saya uang tunai berapa? 100.000. Sekarang Pak saya beli Pak ini pulpen kembali ke saya dengan apa? 200.000 tapi bayar belakangan. Ya sama berarti saya pinjam uang 100.000 nanti balikan 200.000. Maka lihat kata ulama, melihat bahwa bukan hanya dilihat dari bentuknya, tapi dari tujuannya apa, ya, dan apa yang ditargetkan dari perkara tersebut. Maka demikianlah baik tasbih tadi, tasbih adalah haram. Begitulah MLM itu sebenarnya. Memang ada banyak di komunitas yang diperjualbelikan, tapi komoditas yang diperjualbelikan ternyata hanya bentuk kamuflase. Ya, tujuan sebenarnya adalah mengejar bonus. Karena itu didapatkan banyak orang yang sampai rela ya membelanjakan uang, harta dan sebagainya untuk menutarget agar tetap dapatkan keuntungan. Sampai kalau tidak lagi belanja sama dia, target belanjanya dia berupa penjual kepada orang lain tidak cukup terpenuhi, dia akan beli sendiri barangnya, ya kan? Kemudian dia bagi-bagikan kepada keluarganya, iya kan? Iya. Maka ini tidak benar, ya ini tidak benar. Asalnya ini sebenarnya dari orang Barat, dari Amerika munculnya pertama kali MLM ini oleh Carlos Ponzi, itu dia skema Ponzi. Orang Italia, imigran Italia yang di Amerika tahun 1920. Ya, kemudian sampai di Amerika sendiri akhirnya muncul larangan pada tahun 1947 timbul larangan karena banyak terjadi untung-untungan orang yang di apply nomor keuntungan dari daun lainnya sampai dibuat larangan di Amerika. Jadi itu dilarang. Ya. Kemudian tahun 59 muncul Amway, ya. Kemudian tahun 2011 pengadilan Oklahoma menetapkan larangan untuk Skybiz, bentuk-bentuk. Jadi negara barat sendiri sampai khawatir dampak buruk dari MLM ini. Adapun negeri Islam sendiri, pertama kali munculnya MLM adalah Biznas tahun 2001. Didirikan oleh orang-orang dari Pakistan, Imran Khan, Zamani Ahmad, Nur Al-Mahmud, ya, bermarkas di Dubai, Biznas namanya. Ya, setelah itu berkumpullah, muncullah kemudian bentuk-bentuk yang muncul di negara Islam, Seven Diamond, Smartway, Quest Channel, Kinet. Sekarang ada lama sekarang sudah putus. Ahadnet, ya, dan banyak aktivis Islam katanya yang terlibat dalamnya, ustadz dan tokoh, ya. Ini semua bagian dari euforia mengikuti orang-orang kafir tanpa mengetahui hakikat permasalahannya. Ya, alhamdulillah akhirnya dia meredup. Ya, meskipun kalian bahkan dengan dasar bahwa ikut ahad itu berarti jihad fisabilillah, jihad ekonomi, ya, dasarnya adalah seperti dakwah, ya, dan sebagainya. Ini semuanya batil. Jadi multi level marketing sah disebut sebagai bahagian jual beli kontemporer yang terlarang karena adanya riba.
Mana ribanya? Orang mendaftar ya sebagai anggota, membayar uang tertentu, nanti mendapatkan harganya di kemudian hari dalam bentuk penambahan dari bonus ya dan keuntungan. Maka di sana ada riba fadl dan fadl dari daimah, riba fadl dan riba nasiah. Riba fadl karena bertambah uang yang dia setor tadi akan kembali dalam bentuk yang lebih banyak karena akumulasi dari bonus. Kan dia? Ya. Berarti ada riba fadl. Riba nasiah kan ada di belakang, tepatnya di belakang dia. Maka ada riba fadl di mana nasiah. Itulah salah satu sebab dari Lajnah Daimah menetapkan haramnya, demikian pula ulama yang lainnya yang 40 tadi itu mengharamkan multi level marketing. Salah satu. Karena kalau dia ada 4 ilahnya. Ya Allah wa'ala. Sekali lagi kita kemudian manfaatnya. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk pada kaidah yang keempat dari kaidah-kaidah dalam jual beli kontemporer yang jika kita pahami seluruh kaidah tersebut, insya Allah kita bisa menilai paling tidak apakah bisnis yang diharapkan kepada kita itu boleh diharapkan untuk syariat atau terlarang dan mesti untuk kita jauhi. Semoga Allah memberikan kepada kita, memperlihatkan kepada kita kebenaran untuk kita ikuti dan menjauhkan kita, memberikan kepada kita kejelekan untuk kita hindari. Sekali lagi ini konfidin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.